Setiap orang, baik ia anak-anak maupun dewasa, baik seorang bangsawan ataupun rakyat biasa, dalam kelompok maupun seseorang diri, ia disebut sebagai individu. Individu adalah istilah yang menunjukkan kedudukan seseorang sebagai perorangan yang berdiri sendiri. Dengan begitu, sudah pasti setiap orang memiliki perbedaan dengan manusia lainnya. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya pembelajaran berdiferensiasi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu memikirkan tindakan yang masuk akal yang nantinya akan diambil karena pembelajaran berdiferensiasi tidak berarti pembelajaran dengan memberikan perlakuan atau tindakan yang berbeda untuk setiap murid, maupun pembelajaran yang membedakan antara murid yang pintar dengan yang kurang pintar. Hal ini sejalan dengan pendapat Tomlinson tahun 2000 mengungkapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Atau bisa dikatakan juga bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Perbedaan ini biasanya dipengaruhi latar belakang keluarga, budaya, politik, ekonomi, lingkungan, dan lain sebagainya. Ini sejalan dengan teori sistem ekologi. Bernard merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Terdapat siswa yang gaya belajarnya perlu melakukan gerakan fisik agar bisa mengingat sesuatu. Jenis anak seperti ini biasanya lebih aktif menangani, bergerak, menyentuh, dan merasakan atau mengalami sendiri gerakan tubuh aktivitas fisik. Jika belajar, siswa ini haruslah mengalami dan melakukan. Anak tipe ini disebut juga kinestetik. Lalu, ada pula siswa yang belajarnya lebih unggul menggunakan indera pendengaran untuk menangkap informasi. Siswa tipe ini lebih suka mendengarkan kaset audio, ceramah kuliah, diskusi, debat, dan instruksi perintah verbal. Perekam sangat membantu pembelajaran pelajar tipe ini. Ciri-ciri siswa yang cara belajarnya mengandalkan indera pendengaran ini adalah lirikan mata ke arah kiri atau kanan, mendatar bila berbicara, dan sedang-sedang saja. Anak tipe ini disebut juga auditory. Kemudian, terdapat pula siswa yang bisa belajar optimal dengan menggunakan indera penglihatan. Siswa tipe ini lebih suka melihat gambar atau diagram, suka petunjuk, peragaan, atau menyaksikan video. Bagi siswa ini, yang memegang peran penting adalah mata atau penglihatan. Anak tipe ini disebut juga visual. Berdasarkan hal itu, tentu pembelajaran harus dijalankan dengan melihat perbedaan-perbedaan pada siswa. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar murid maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Diferensiasi proses dapat dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan yang perlu diselesaikan di sudut-sudut minat, membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, memvariasikan lama waktu yang murid dapat ambil untuk menyelesaikan tugas, dan mengembangkan kegiatan bervariasi. Produk adalah hasil pekerjaan atau untuk kerja yang harus ditunjukkan murid kepada kita. Karangan, pidato, rekaman, diagram, atau sesuatu yang ada wujudnya. Produk yang diberikan meliputi dua hal: memberikan tantangan dan keragaman atau variasi, memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresi pembelajaran yang diinginkan. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi, maka setiap orang akan merasa disambut dengan baik. Murid dengan berbagai karakteristik merasa dihargai, merasa aman, ada harapan bagi pertumbuhan. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, ada keadilan dalam bentuk nyata, guru dan murid berkolaborasi, serta kebutuhan belajar murid terfasilitasi dan terlayani dengan baik.